Diduga ingin cepat menjadi seorang pegawai negeri sipil atau PNS, seorang wanita di Kabupaten Malang frustasi lakukan siksaan kepada anak dan gugat cerai suami. Kejadian tersebut terjadi 2 kali sebelum pernikahan. Pada tahun 2010, keluarga Ika sempat meminjam uang sebesar 29 juta kepada Edi dan tidak pernah ada etikat baik untuk pengembalian. Dan kejadian itu terulang lagi pada tahun 2014. Ketika itu Edi Tanto berpacaran dengan Ika Yuniawati dan menikah pada tanggal 26 November 2010. Dalam pernikahan tersebut, Edi memutuskan pergi ke Belanda untuk bekerja sebagai TKI karena jarak yang jauh, komunikasi yang dilakukan tidak seintens layaknya pasangan suami istri. Ketika Edi berada di Belanda, ia mendapatkan telepon dari sang istri Ika jika dirinya ingin mendaftarkan diri untuk menjadi seorang PNS dengan cara instan tanpa melalui tes. Karena Ika sendiri saat itu posisinya adalah tenaga pengajar honorer di salah satu sekolah SD di Desa Pagedangan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Kabar baik itu pun ditanggapi dengan senang hati oleh Edi. Syarat yang diberikan sang istri harus membayar sejumlah uang sebesar 160 juta untuk menjadi PNS secara instan melalui calon yang dia kenal. Edi pun percaya karena menunjukkan surat keputusan yang menyebutkan bahwa dirinya sudah diterima menjadi calon pegawai negeri sipil dengan masa percobaan dan diketahui oleh pihak keluarga Ika. Dan Edi segera mentransfer lewat rekening atas nama Ika Yuniawati dengan total nilai yang dia kehendaki. Setelah waktu 6 tahun, Edi kembali ke Indonesia guna menanyakan kabar pendaftaran menjadi seorang PNS. Dari sinilah masalah itu muncul. Karena Edi sering menanyakan terkait penetapan PNS, Ika pun tidak bisa menunjukkan dengan detail tentang surat SK yang diterbitkan. Diduga stres karena kejadian tersebut, Ika pun melampiaskan kemarahan itu dengan sering menganiaya anak kandungnya dan menggugat cerai sang suami. Terkait kasusnya dengan ini apa ini, Mas? Bisa dijelaskan? Sebelum terjadi pernikahan, pihak keluarga itu minjam uang 29 juta katanya untuk daftar CPNS, dan sampai sekarang belum dikembalikan uang tersebut. Setelah terjadi pernikahan 2014, dia menunjukkan kayak ini SK palsu seperti ini. Dengan menunjukkan SK palsu seperti ini, dia meminta uang 160 juta dan sampai sekarang nggak dikembalikan. Mungkin dari kejadian seperti ini dia frustasi, tak tanya nggak mau terus terang. Akhirnya akibatnya saya digugat cerai. Ini akte cerainya. Sebelum menggugat cerai saya, Ika sudah menganiaya anak saya sejak bayi. Kejadian itu disaksikan tetangga. Saya dapat kabar dari salah satu tetangganya bahwa sering sekali mendengar teriakan dari anak saya. Ia menambahkan, saya melaporkan kejadian penganiayaan mantan istri saya terkait penganiayaan kepada anak saya. Walaupun sudah ada penetapan menjadi tersangka, tapi sampai saat ini ia belum menjalani proses hukum yang semestinya. Harapannya kejadian tersebut sebagai pembelajaran kepada masyarakat agar lebih berhati-hati kepada oknum yang menawarkan jasa perekrutan CPNS secara instan atau lewat jalur yang tidak semestinya. Dari Kabupaten Malang, Irfan Bagus melaporkan.